Ya halo, salam, salam sejahtera bagi kita tuh semua. Selamat pagi teman-teman unfolder. Ya, beberapa teman-teman ada yang menghubungi saya dan berkata seperti ini, Pak Pinem, bagaimana untuk hari esok? Apakah pasar saham akan crash? Nah, begitu deh teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab, di mana jawaban saya ini adalah keputusannya Anda yang mengambil sendiri. Saya memberikan analogi logika seperti itu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman. Seperti ini dia. Jadi teman-teman, kita tahu ya bahwasanya saat ini Indonesia dalam keadaan yang kurang baik, di mana terjadi di mana-mana ada demo, demonstrasi ya, penjarahan ya. Sama-sama saya mengajak teman-teman semua kita untuk berdoa agar sekiranya yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini, ya kita doakan agar Indonesia ini semakin hari semakin membaik. Pemerintahan juga semakin hari semakin membaik. Seperti itu. Jadi hal ini saya akan menanggapinya seperti ini. Teman-teman perlu Anda ketahui bahwasanya di pasar saham itu ya ada yang namanya pihak asing ya, pihak asing yang berinvestasi di negara kita seperti itu. Jadi pergerakan IHSG kita itu sangat berpengaruh kepada pihak asing tentunya ya, ada kontribusi dari mereka selain daripada kita tentunya ya. Jadi kalau misalnya suatu negara itu ada sesuatu yang tidak baik seperti kerusuhan atau bagaimana, nah apa yang akan dilakukan pihak asing? Anggap Anda adalah pihak asing itu, seperti itu. Anda sedang berinvestasi di negara orang lain. Tiba-tiba negara itu sedang rusuh. Apa yang Anda lakukan? Itulah yang dilakukan oleh pihak asing. Apapun ceritanya mereka akan semua menarik dana mereka seperti itu. Diamankan dulu. Karena mereka menghindari teman-teman yang namanya adanya kebijakan. Mereka takut adanya kebijakan dari negara bahwasanya siapapun yang berinvestasi di Indonesia dananya tidak boleh ditarik selama 6 bulan begitu. Contohnya seperti apa? Yang rekening-rekening diblokir itu ya, kita harus mengurus lagi supaya rekening kita itu bisa dibuka gitu dia kan. Itulah analogi logika sederhananya ya. Karena tujuannya kemana saya juga kurang tahu. Saya nggak mau menanggapi masalah itu, tapi sebenarnya tujuan rekening itu diblokir adalah ada sebenarnya tujuannya seperti itu. Tapi saya nggak mau menanggapi itu. Itu dia teman-teman. Jadi itu yang akan dibikinnya, itu yang akan dilakukannya. Sehingga ya dampaknya apa? Kepada psikologis retail. Bagaimana psikologis retail Pak Pinem? Seperti ini teman-teman. Mereka sedang membeli suatu saham, di mana saham itu tidak ada hubungannya dengan berita saat ini. Tidak ada hubungannya dengan berita saat ini. Seperti itu. Jadi walaupun tidak ada hubungannya, mereka tetap akan memutuskan untuk keluar. Karena mereka akan melihat, wah IHSG rungkan ini, bahaya ini. Indonesia lagi tidak bagus. Akhirnya mereka akan menarik dananya juga. Seperti itu. Nah, jadi apa yang akan dilakukan proxy? Nah, proxy itu akan melakukan yang namanya apa? Seperti ini analogi logikanya. Jika kamu ingin mengguyur saya, kamu akan saya guyur terlebih dahulu. Seperti itu. Aksi take profit daripada retail tentunya akan mengguyur pasar saham. Atau ya pasar saham akan turun, maka proksinya akan take profit duluan. Yang take profit siapa Pak PNM? Tentunya yang sudah menaikkan harganya, yang sedang uptrend. Seperti itu teman-teman. Yang sedang uptrend akan take profit. Walaupun misalnya tujuannya belum sampai ya, targetnya belum sampai kan, dia akan keluar dulu. Seperti itu. Sampai nanti kondisi negara semakin membaik, dia akan akumulasi kembali. Seperti itu teman-teman. Makanya banyak emiten-emiten yang kita miliki rungkat, turun. Seperti itu. Jadi apakah tidak ada yang berpotensi Pak Penem? Seperti ya, tentu saja ada. Yang mana ada ya emiten yang belum naik. Jadi dia sedang melakukan akumulasi dan dia belum naik gitu, belum dinaikkannya harganya. Seperti itu. Dia senang dengan seperti ini karena dia bisa mendapatkan harga yang tanpa mengeluarkan modal, dia bisa mendapatkan tampungan yang banyak, barang yang banyak. Seperti itu. Kadang teman-teman bandar itu mendapatkan barang itu adalah harus dinaikkannya harganya dulu baru turunkannya. Ini tidak. Tinggal tunggunya aja. Orang dia belum naikkan barangnya, orang uangnya belum masuk banyak. Kenapa dia takut? Ya tunggunya di bawah. Ini banyak retail cut loss ini, kita tungguin, tampungin terus gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang akan dilakukannya. Maka ikutilah emiten itu. Jangan ikuti emiten yang sedang naik. Kita ikuti emiten yang sedang menampung barangnya. Seperti itu. Nah pada saat nanti tiba waktunya, dia akan naik dan kita akan cuan. Ikutilah pergerakan harga proxy. Jangan lawan proksinya. Kalau proksinya akum, kita akum. Proksinya naikkan barang, kita jualan. Seperti itu teman-teman. Itu konsepnya ya. Jadi analogi-logika sudah saya sampaikan. Anda tentunya tahu apa yang harus Anda lakukan
pada saat ini, di kondisi saat ini, atau tentunya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Lakukanlah yang terbaik teman-teman. Semoga kedepannya nanti Indonesia ini semakin membaik, dan saya secara pribadi akan selalu mensupport teman-teman semua. Ya, semoga apa yang saya lakukan ini adalah menjadi berkah bagi teman-teman, menjadi rezeki, ladang rezeki bagi teman-teman. Rezeki teman-teman juga semakin hari semakin berlimpah. Seperti itu teman-teman ya. Itu saya dari saya, tidak kata yang lain ya. Sampai ketemu nanti di video saya berikutnya. Semoga apa yang sampai saya akan bermanfaat ya. Sampai bertemu nanti di bursa. Anda sudah tahu harus melakukan apa. Cek saham Anda. Mana yang sedang akumulasi, mana yang belum naik tapi akumulasi, itu saja dulu dibeli. Mana yang udah naik ya dan udah hijau, dia udah naik dan hijau, TP dulu teman-teman, keluar dulu. Itu saran saya. Jangan sampai nanti udah untung pun jadi rugi. Seperti itu teman-teman ya. Itu saya dari saya. Mudah-mudahan analogi logika ini bermanfaat dan teman-teman bisa akan memperoleh cuan dari bursa di kemudian hari. Salam dari saya, Pinem Excellent.